Selamat pagi para sobat tani Indonesia. Pagi ini saya akan mengajak para sobat tani untuk memonitor perkembangan dari tanaman duku kita. Tanaman duku kita ini, para sobat tani, beberapa tahun yang lalu itu di sekitar sini terserang penyakit, sehingga banyak dari tanaman duku ini yang mati. Ini contoh duku tetangga kita. Kemudian di bawah juga, ini waktu kita melakukan percobaan, tanaman di bawah itu sengaja tidak kita semprot dan terbukti ternyata tanaman-tanaman tersebut rentan sehingga mengalami kematian. Nah, ini tanaman duku yang kita semprot, kita kendalikan. Para sobat tani bisa melihat di YouTube saya bahan-bahan yang digunakan waktu itu, antara lain fungisida 2 jenis, sembarang merek apa aja, yang penting bahan aktifnya berbeda. Kemudian insektisida juga 2 jenis, bahan aktifnya juga bebas para sobat tani. M4, atonik, zat perekat, semua dicampur dan disemprotkan. Waktu itu kita hanya nyemprot di bagian batang, bagian daunnya karena tinggi hanya sebagian kecil yang mampu kita semprot. Nah, ini para sobat tani lihat, ini tanaman duku yang kita semprot nih semua sehat-sehat sampai sekarang. Bahkan sekarang ini sudah berbuah. Ini buahnya lebat sekali para sobat tani. Para sobat tani bisa lihat. Nah, ini bunganya, buahnya petik ya. Ini sudah positif jadi nih. Tinggal menunggu besar sampai ke atas, semua lebat para sobat tani. Tuh, nah ini batang duku yang lain juga, ini juga semua sehat. Jadi semua tanaman duku yang waktu itu kita semprot, kita perlakukan dengan obat yang saya rekomendasikan, semuanya sehat para sobat tani. Ini para sobat tani bisa lihat putih buahnya lebat sekali ini. Tapi ini masih kecil, masih sebesar kelereng. Baik, kita lihat lebih dekat ini perkembangan buahnya. Jadi para sobat tani yang di lokasinya masih terserang penyakit duku, itu silakan menggunakan rekomendasi pengobatan yang saya berikan pada waktu sebelumnya. Nah, ini buahnya lebat sekali saudara sobat tani, sampai ke atas. Sobat tani bisa lihat tuh di celahnya bunga semua. Di bunga buahnya ini lebat sekali para sobat tani. Lihat nih. Ini bunganya kira-kira sudah, buahnya ini sudah umur sekitar 2 bulan. Ini perkiraan sekitar bulan puasa ini akan panen. Ini juga, ini buahnya juga lebat sekali para sobat tani, dari bawah sampai ke atas. Nih, jadi para sobat tani, tanaman duku yang kita semprot dan kita perlakukan dengan baik itu jumlahnya sekitar 15 batang. Ini semuanya bagus-bagus.
Sobat Tani bisa lihat buahnya, tapi masih kecil-kecil. Nih buahnya. Tapi para sobat tani, selain melakukan pengobatan supaya tanaman duku kita ini tetap berproduksi, tindakan lain yang juga harus sobat tani lakukan adalah pemupukan. Pupuknya bisa menggunakan pupuk kandang, bisa juga pupuk majemuk, misalkan pupuk NPK. Tapi kalau di kampung atau di tempat para sobat tani banyak memiliki pupuk kandang, apakah itu dari kambing, ayam, atau sapi, sebaiknya menggunakan pupuk kandang aja. Sebab pupuk kandang ini dia akan mampu memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi daripada tanah, sehingga tanaman duku para sobat tani pertumbuhannya lebih baik dibandingkan hanya menggunakan pupuk buatan. Selain itu, para sobat tani juga menggunakan kapur atau ini biasa dikenal dengan di toko pertanian itu dengan istilah kapur dolomit. Nah, kapur dolomit ini baik untuk tanaman karena dia mampu meningkatkan pH tanah. Dengan meningkatnya pH tanah, ketersediaan unsur hara itu menjadi lebih banyak. pH-nya meningkat, unsur hara tersedia juga meningkat, sehingga pertumbuhan tanaman menjadi lebih baik. Dan itu lebih efisien daripada misalkan para sobat tani membeli pupuk buatan, karena harga pupuk buatan majemuk itu yang merek yang terkenal itu yang 50 kilo harganya sudah sekitar 1 juta. Tapi kalau para sobat tani menggunakan dolomit itu harganya yang 25 kilo itu sekitar 30-35. Nah, untuk satu pohon cukup dikasih setengah aja dari kapur tersebut. Atau kalau mau berhemat bisa hanya seperempat aja. Nah, sehingga tanaman bisa mengoptimalkan, memanfaatkan ketersediaan dari unsur hara yang ada di sekitar perakaran. Demikianlah para sobat tani, jumpa lagi kita nanti pada edisi panen buah duku. Ya, mudah-mudahan sekitar bulan awal atau akhir bulan April ini dukunya sudah bisa kita panen. Ya, tahun 2024. Jadi ini sejak kita melakukan penyemprotan, ini sudah yang berbuah sudah tiga kali, jadi tetap berproduksi dengan baik, dan tanaman duku yang tidak diperlakukan dengan baik dia menderita dan mati, seperti tanaman duku yang para tetangga kita di sini karena dia tidak melakukan penyemprotan. Demikianlah para sobat tani, salam tani Indonesia.